Puji Tuhan, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yesus Kuatku kembali lagi memberkati kita, akan menguatkan kita selama kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Engkau baik, sangat baik bagi kami sampai hari ini. Penyertaan Allah yang sempurna dapat kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami akan dikuatkan, diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau Allah berbicara dalam setiap hati, pikiran, telinga kami. Dan firman itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi firman itu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, not over yet, artinya belum berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang waktu, di dalam setiap kehidupan kita ada yang disebut dengan waktu lampau atau masa lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang atau masa yang akan datang. Waktu tidak akan pernah kembali. Kehidupan manusia itu hanya berjalan satu kali saja, dan manusia tidak akan pernah kembali ke dalam masa lalu atau masa yang sudah dilewati beberapa tahun yang lalu. Kita tidak akan pernah kembali ke masa itu, tetapi kita akan terus berjalan ke depan, terus berjalan ke depan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau di dalam ayat 1 dalam Pengkhotbah 3:1 ini dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, di dalam kehidupan manusia ada waktunya. Dan ayat pokok kita tadi dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dari sini kita melihat bahwa Allah menentukan segala sesuatunya itu tepat pada waktunya. Bagi Allah tidak ada waktu yang terlalu terburu-buru, dan bagi Allah tidak ada waktu yang terlambat. Segala sesuatunya yang Tuhan buat di dalam kehidupan manusia adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia Tuhan buat itu indah pada waktunya. Dan ayat selanjutnya di situ dikatakan, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Bapak Ibu Saudara, dari terjemahan ini kita bisa belajar bahwa Allah memberikan di dalam hati manusia tentang hari depan, tentang masa yang akan datang, yaitu tentang kekekalan. Oleh sebab itu, karena Allah memberikan di dalam hati kita tentang hari depan, kita harus mempergunakan segala sesuatu waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan baik. Waktu yang sekarang yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan berlalu begitu saja. Jangan kita sia-siakan dengan melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Jangan dengan melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan juga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hal-hal tersebut kita lakukan, tentu sama seperti kita tidak mempergunakan waktu dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang baik dan berkenan kepada Allah, karena waktu ini tidak akan pernah terulang kembali. Dan ayat pokok kita bagian yang terakhir di situ dikatakan,
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia terbatas adanya. Manusia tidak dapat menyelami dan memahami segala perbuatan Allah dari awal sampai akhir karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Manusia tidak dapat memahami sepenuhnya setiap rencana Allah di dalam setiap kehidupannya dari awal sampai akhirnya. Karena kita penuh dengan keterbatasan. Karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, bukan berarti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti kita berdiam diri saja di dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat menyelami segala apa yang dikerjakan oleh Allah, sekalipun kita tidak dapat memahami setiap pekerjaan Allah, kita harus berbuat sesuatu, kita harus melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2026 ini belum berakhir. Masih ada waktu 6 bulan ke depan kita akan lewati bersama-sama dengan Tuhan. 6 bulan sudah kita lewati selama kita mengiring Tuhan sepanjang tahun ini. Tentu ada banyak perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tentu ada karya-karya Allah yang ajaib luar biasa dan yang begitu dahsyat yang kita sudah alami di dalam setiap kehidupan kita. Atau mungkin ada juga kita selama 6 bulan ini ada banyak pergumulan yang begitu berat yang kita alami. Kita berjuang di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun ini belum berakhir. Masih ada waktu untuk kita tetap selalu melakukan sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan. Tahun ini yang belum berakhir ini, jangan pernah kita berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan kita berhenti untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita pernah berhenti untuk selalu datang kepada Tuhan. Ketika hal itu kita lakukan, maka kita akan melihat perbuatan Allah yang begitu besar, dan kita akan berkata di dalam kehidupan kita bahwa Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kita pasti akan merasakan dan melihat segala karya Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amsal 23 ayat 18 di situ dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak sia-sia. Apa yang Bapak Ibu harapkan untuk 6 bulan ke depan, karena tahun ini belum berakhir? Percayalah kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan tidak akan pernah sia-sia. Allah kita, Allah yang sanggup mendengarkan setiap apa yang kita serukan, apa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan pengharapanmu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala hari-hari waktu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Waktu ini belum berakhir sepanjang tahun ini ya Tuhan. Ada waktu 6 bulan ke depan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap percaya, mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kami. Segala rancangan-Mu tak terselami di dalam setiap kehidupan kami. Pikiran-Mu tidak terselami di dalam setiap kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya, ketika kami berharap mengandalkan Engkau ya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan nyatakan baik adanya dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat perbuatan Allah
Allah dalam hidup kami indah pada waktunya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, ajar kami tetap berharap, tetap percaya, tetap selalu datang kepadamu di dalam segala sesuatu apapun yang kami hadapi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya. Amin.